Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelty Juliana Sahira, NIM S1S1222023. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bab 6 dan bab 7. Nah, di mana untuk materi bab 6 yaitu mengambil gambar dan mencari menggunakan deskriptor gambar. Nah, serupa dengan mata dan otak manusia, OpenCV dapat mendeteksi fitur utama dari sebuah gambar dan mengekstraknya menjadi yang disebut deskriptor gambar. Fitur-fitur ini kemudian dapat digunakan sebagai basis data, memungkinkan pencarian berbasis gambar. Selain itu, kita dapat menggunakan titik-titik kunci untuk menyatukan gambar dan menyusun gambar yang lebih besar. Bab ini akan menunjukkan kepada kita bagaimana mendeteksi fitur sebuah gambar dengan OpenCV dan memanfaatkannya untuk mencocokkan dan mencari gambar. Nah, sepanjang bab ini kita akan mengambil gambar, contoh, dan mendeteksi fitur utamanya, lalu mencoba menemukan area dari gambar lain yang cocok dengan gambar contoh. Kita juga akan menemukan homografi atau hubungan spasial antara gambar contoh dan area yang cocok dari gambar lain. Lebih spesifik, kita akan memahami tugas-tugas berikut. Mendeteksi titik-titik kunci dan mengekstraksi deskriptor lokal di sekitar titik-titik kunci menggunakan salah satu dari algoritma berikut. Yang pertama, Harris-Cornes. Nah, di mana Cornes, Shift, Surf, dan ORB memasangkan titik-titik kunci menggunakan algoritma Butterworth atau algoritma Velan, menyaring pasangan yang buruk menggunakan KNN dan uji rasio, menemukan homografi antara dua set titik-titik kunci yang cocok, mencari dari sekumpulan gambar untuk menentukan mana yang memiliki kecocokan terbaik. Mencari sekumpulan gambar untuk menentukan terbaik dengan gambar referensi. Nah, kita akan menyelesaikan bab ini dengan membuat aplikasi forensik bukti konsep dengan menggunakan gambar referensi sebuah tato. Kita akan mencari sekumpulan gambar orang untuk menemukan orang dengan tato yang cocok. Nah, persyaratan teknis bab ini adalah menggunakan Python, OpenCV, dan NumPy. Mengenai OpenCV, kita menggunakan modul opsional OpenCV Contrib yang mencakup algoritma tambahan untuk deteksi dan pencocokan titik kunci untuk mengaktifkan algoritma Shift dan Surf yang dipatenkan dan tidak gratis untuk penggunaan komersial. Nah, di sini kita harus mengonfigurasi modul OpenCV Contrib dengan flag OpenCV enable non-free di CMake Nah, kemudian memahami jenis deteksi dan pencocokan fitur sejumlah algoritma dapat digunakan untuk mendeteksi dan mendeskripsikan fitur, dan kita akan menjelajahi beberapa di antaranya di bagian ini. Algoritma deteksi fitur dan ekstraksi deskriptor yang paling umum digunakan di OpenCV adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama ada Harris. Algoritma ini berguna untuk mendeteksi mendeteksi sudut, kemudian Shift. Algoritma ini berguna untuk mendeteksi blok, kemudian Surf. Algoritma ini berguna untuk mendeteksi blok. Fast. Algoritma ini berguna untuk mendeteksi sudut. Brief. Algoritma ini berguna untuk mendeteksi blok. Algoritma ini adalah singkatan dari Oriented, Fast, dan Rotate. Brief. Algoritma ini berguna untuk mendeteksi kombinasi sudut dan
blob. Pencocokan fitur dapat dilakukan dengan metode berikut: pencocokan brute force, pencocokan berbasis VLAN yang verifikasi spasial, kemudian dapat dilakukan menggunakan homografi. Kami baru saja memperkenalkan banyak terminologi dan algoritma baru. Sekarang kita akan membahas definisi dasar mereka. Nah, mendefinisikan fitur apa fitur apa sebenarnya fitur itu, mengapa area tertentu dari sebuah gambar dapat diklasifikasikan sebagai fitur sementara yang lain tidak. Nah, secara umum fitur adalah area menarik dalam gambar yang unik atau mudah dikenali. Sudut dan daerah dengan kepadatan detail tekstur yang tinggi adalah fitur yang baik, sementara pola yang sering berulang dan daerah dengan kepadatan rendah seperti langit biru bukanlah fitur yang baik, tapi juga merupakan fitur yang baik karena cenderung membagi dua daerah dalam gambar. Blob merupakan fitur yang baik karena cenderung membagi dua daerah dalam gambar. Blob daerah dalam gambar yang sangat berbeda di sekitarnya. Juga merupakan fitur yang menarik. Sebagian besar algoritma pendeteksi Sebagian besar algoritma pendeteksi fitur berfokus pada identifikasi sudut, tepi, dan blob, dengan beberapa juga memusatkan pada konsep ridge yang dapat kita pahami sebagai sumbu simetri dari objek memanjang, misalnya berpikir tentang mengidentifikasi dalam sebuah gambar. Beberapa algoritma lebih baik dalam mengidentifikasi dan mengekstraksi fitur dari jenis tertentu, sehingga penting untuk mengetahui gambar input kita agar dapat menggunakan alat terbaik di OpenCV. Mendeteksi sudut Harris. Mari kita mulai dengan menemukan sudut. Selanjutnya mendeteksi sudut Harris. Mari kita mulai dengan menemukan sudut menggunakan sebuah contoh. Jika kita terus mempelajari OpenCV di luar buku ini, kita akan menemukan bahwa papan catur adalah subjek umum analisis dalam fisik komputer. Sebagian karena pola kotak sangat cocok untuk bentuk banyak jenis deteksi fitur, dan sebagian lagi karena catur adalah hobi populer, terutama di Rusia, tempat banyak pengembangan OpenCV
tinggal. Selanjutnya mendeteksi fitur deok dan mengekstraksi deskriptor SIF. Teknik sebelumnya yang menggunakan CV2 Churner-Harris sangat baik untuk mendeteksi sudut dan memiliki keuntungan tersendiri karena sudut adalah sudut. Mereka dapat terdeteksi bahkan jika gambar diputar. Namun jika kita mengubah ukuran gambar menjadi lebih kecil atau lebih besar, beberapa bagian dari gambar mungkin kehilangan atau bahkan mendapatkan kualitas sudut. Sebagai contoh di sini dapat diperhatikan gambar deteksi sudut berikut pada gambar lintasan Grand Prix Italia F1. Di sini Anda akan memperhatikan bagaimana sudut-sudut menjadi lebih padat, namun meskipun kita mendapatkan beberapa sudut, kita kehilangan yang lain. Secara khusus, mari kita periksa Chichen varian sudut, kita kehilangan yang lain secara khusus. Mari kita periksa Chichen varian cari yang terlihat seperti garis berkelok di ujung bagian lintasan yang lurus dari barat laut ke tenggara. Pada versi gambar yang lebih besar, baik pintu masuk maupun titik puncak dari tikungan ganda terdeteksi sebagai sudut. Jika kita mengecilkan gambar lebih lanjut pada skala tertentu, kita juga akan kehilangan pintu masuk ke Chichen itu. Kehilangan fitur seperti ini menimbulkan masalah. Kita membutuhkan algoritma yang bekerja tanpa memengaruhi skala gambar. Masuklah scale invariant feature Sini kita membutuhkan algoritma yang bekerja tanpa memengaruhi skala gambar. Masuklah scale invariant feature transformer SIF. Meskipun namanya terdengar agak sedikit misterius, sekarang kita tahu masalah apa yang ingin kita selesaikan. Hal itu sebenarnya masuk akal. Kita membutuhkan sebuah fungsi transformasi yang akan mendeteksi fitur transformasi fitur dan tidak menghasilkan hasil berbeda tergantung pada skala gambar. Transformasi fitur yang tidak tergantung skala. Perlu dicatat bahwa SIF tidak mendeteksi titik kunci itu sendiri yang dilakukan dengan difference of Gaussian. Sebaliknya, SIF menggambarkan area di sekitar melalui vektor fitur. Perkenalan singkat tentang NUC perlu dilakukan. Sebelumnya di bab 3 memproses gambar dengan OpenCV, kita membahas filter low pass dan operasi blur. Khususnya fungsi CV2 Gaussian blur adalah hasil dari penerapan berbagai filter Gaussian pada gambar yang sama. Sebelumnya kita menggunakan teknik ini untuk deteksi tepi dan ide dasarnya sama di sini. Hasil akhir dari operasi dock berisi area-area penting titik kunci yang kemudian akan dideskripsikan melalui SIF. Mari kita lihat bagaimana dock dan SIF bekerja pada gambar berikut yang memenuhi sudut dan fitur. Anatomi dari sebuah titik kunci. Nah, setiap kunci merupakan instance dari kelas. CV2
key point yang memiliki properti-properti berikut seperti P titik berisi koordinat X dan Y dari titik kunci dalam gambar. Properti size menunjukkan diameter dan fitur properti angle menunjukkan orientasi fitur seperti yang ditunjukkan oleh garis radial pada gambar yang telah diproses sebelumnya. Properti responsi menunjukkan kekuatan dari titik kunci. Beberapa fitur diklasifikasikan oleh Swift lebih kuat daripada yang lain, dan respons adalah properti yang perlu kita periksa untuk menilai kekuatan suatu fitur. Properti octave menunjukkan lapisan dalam piramida gambar di mana fitur ditemukan. Mari kita tinjau secara singkat konsep piramida gambar yang sebelumnya telah kita bahas di bab 5, mendeteksi dan mengenali wajah. Pada bagian memahami hard cascade, algoritma Swift bekerja dengan cara yang mirip dengan algoritma deteksi wajah, yaitu memproses gambar yang sama secara iteratif, tetapi mengubah input pada setiap iterasi. Secara khusus, skala gambar adalah parameter yang berubah pada setiap iterasi. Octave dan algoritma. Dengan demikian, properti octave berkaitan dengan skala gambar. Saat titik kunci terdeteksi, akhirnya properti class ID dapat digunakan untuk memberikan identifikasi khusus pada sebuah titik kunci atau sekelompok titik kunci, mendeteksi fitur position, dan mengekstrak deskriptor surf. Fisik komputer adalah cabang ilmu komputer yang relatif muda, sehingga banyak algoritma dan teknik terkenal baru ditemukan belakangan ini. Swift sebenarnya baru berusia 21 tahun, diterbitkan oleh David Low pada tahun 1999. Surf adalah algoritma deteksi fitur yang diterbitkan pada tahun 2006 oleh Herbert Bay. Surf beberapa kali lebih cepat daripada Swift, dan sebagian terinspirasi darinya. Tidak terlalu relevan buku ini memahami bagaimana Surf bekerja secara mendalam. Sepanjang kita bisa menggunakan dalam aplikasi kita dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Yang penting untuk dipahami adalah bahwa CV2 Surf adalah kelas OpenCV yang melakukan deteksi titik kunci dengan algoritma phase Hessian dan ekstraksi deskriptor dengan Surf, sama seperti kelas CV2 Swift yang melakukan deteksi titik kunci dengan doc dan ekstraksi deskriptor dengan Swift. Selain itu, kabar baiknya adalah OpenCV menyediakan API standar untuk semua algoritma deteksi fitur dan ekstraksi deskriptor yang didukungnya. Dengan demikian, dengan hanya sedikit perubahan dapat disesuaikan sedikit perubahan kita dapat menyesuaikan contoh kode sebelumnya untuk menggunakan Surf Elisif. Berikut adalah contoh kode yang telah dimodifikasi dengan perubahan yang dicetak tebal. Parameter pada CV2 Features 2D Surf Create adalah ambang untuk algoritma phase Hessian. Dengan meningkatkan ambang, kita dapat mengurangi jumlah fitur yang akan dipertahankan. Dengan ambang 8000, kita mendapatkan hasil berikut. Nah, di sini coba menyesuaikan ambang batas untuk melihat bagaimana hal itu memengaruhi hasil. Sebagai latihan, kita mungkin ingin membuat aplikasi GUI dengan slider yang mengontrol nilai ambang batas. Dengan cara ini, pengguna dapat menyesuaikan ambang batas dan melihat jumlah fitur meningkat dan menurun secara proporsional terbalik. Di sini kami membangun aplikasi GUI dengan slide
di bab 4 estimasi kedalaman dan segmentasi pada bagian estimasi kedalaman dengan kamera normal. Jadi Anda mungkin ingin merujuk kembali ke bagian itu sebagai panduan. Selanjutnya kita akan menggunakan FAST dan brief bersama-sama, menggunakan ORB dan fitur FAST dan deskriptor brief jika SAFE masih mudah dan SOLVE lebih mudah lagi. ORB masih dalam tahap awal. ORB pertama kali diterbitkan pada tahun 2011 sebagai alternatif cepat untuk SAFE dan SOLVE. Algoritma ini diterbitkan dalam makalah ORB and efficient alternative to SAFE or SOLVE tersedia dalam format PDF. Nah, selanjutnya ORB menggabungkan teknik yang digunakan dalam detektor titik kunci FAST dan deskriptor titik kunci brief. Jadi ada baiknya untuk melihat sekilas FAST dan brief terlebih dahulu, kemudian kita akan membahas pencocokan brute force, sebuah algoritma yang digunakan untuk pencocokan fitur, dan melihat contoh pencocokan fitur FAST algoritma fitur fitur algoritma feature from Edward segment test FAST bekerja dengan menganalisis lingkungan melingkar dari 16 piksel. Algoritma ini menandai setiap piksel dalam lingkungan tersebut sebagai lebih terang atau lebih gelap dari ambang tertentu yang didefinisikan relatif terhadap pusat lingkaran. Suatu lingkungan dianggap sebagai sudut jika mengandung sejumlah piksel berurutan yang ditandai lebih terang atau lebih gelap. FAST juga menggunakan uji kecepatan tinggi yang kadang-kadang dapat menentukan bahwa sebuah lingkungan bukan sudut dengan memeriksa hanya 2 atau 4 piksel, bukan 16. Untuk memahami bagaimana uji ini bekerja, mari kita lihat diagram berikut diambil dari dokumen OpenCV. Di sini dapat melihat sebuah lingkaran 16 piksel pada dua pembesaran yang berbeda. Piksel pada posisi 159 dan 13 sesuai dengan 4 titik kardinal di tepi lingkungan melingkar. Jika lingkungan tersebut adalah sebuah sudut, kita mengharapkan bahwa dari keempat piksel ini tepat 3 atau tepat 1 yang lebih terang daripada gambar ambang batas. Cara lain untuk mengatakan ini adalah bahwa jika tepat 2 dari mereka lebih terang bahwa tepat 1 atau tepat 3 dari mereka akan lebih gelap daripada ambang batas. Jika tepat 2 dari mereka lebih terang daripada ambang batas, maka kita memiliki tepi bukan sudut. Jika tepat 4 atau tepat 0 dari mereka lebih terang daripada ambang batas, maka kita memiliki lingkungan yang relatif uniform yang bukan sudut maupun tepi. FAST adalah algoritma yang cerdas, tetapi tidak lepas dari kelemahan, dan untuk mengompensasi kelemahan ini, pengembang yang menganalisis gambar dapat menerapkan pendekatan pembelajaran mesin untuk memberi algoritma sekumpulan gambar yang relevan dengan aplikasi tertentu, sehingga parameter seperti ambang batas dapat dioptimalkan. Apakah pengembang menentukan parameter secara langsung atau menyediakan set pelatihan untuk pendeteksi pembelajaran mesin? FAST adalah algoritma yang sensitif terhadap input pengembangan, mungkin lebih dari SAFE.
Kemudian selanjutnya brief binary robust independent elementary feature. Di sisi lain, bukanlah algoritma deteksi fitur, melainkan deskriptor. Mari kita mendalami lebih jauh konsep tentang apa itu deskriptor dan kemudian melihat brief. Ketika sebelumnya kita menganalisis gambar dengan shift dan surf, inti dari seluruh proses adalah pemanggilan fungsi detach and compute. Fungsi ini melakukan dua langkah berbeda, deteksi dan komputasi, dan keduanya mengambil dua hasil yang berbeda yang digabung dalam sebuah tuple. Hasil deteksi adalah sekumpulan key point. Hasil komputasi adalah sekumpulan deskriptor untuk key point tersebut. Ini berarti bahwa kelas CV2Shift dan CV2Surf di OpenCV menerapkan algoritma untuk deteksi dan deskripsi. Ingatlah, meskipun bahwa Shift dan Surf asli bukan algoritma deteksi fitur, CV2Shift di OpenCV menerapkan deteksi fitur fast Hessian plus deskripsi surf. Selanjutnya pencocokan brute force. Pencocokan brute force adalah pencocokan deskriptor yang membandingkan dua set deskriptor key point dan menghasilkan hasil berupa daftar kecocokan. Disebut brute force karena sedikit optimisasi yang terlibat dalam algoritma. Untuk setiap deskriptor key point dalam set pertama, pencocokan melakukan perbandingan dengan setiap deskriptor key point dalam set kedua. Setiap perbandingan menghasilkan nilai jarak dan kecocokan terbaik dapat dipilih berdasarkan jarak terendah. Secara lebih umum dalam komputasi, istilah brute force dikaitkan dengan pendekatan yang memprioritaskan penguraian semua kombinasi yang mungkin, misalnya semua kombinasi karakter untuk membobol kata sandi dengan panjang yang diketahui. Sebaliknya, sebuah algoritma yang memprioritaskan kecepatan mungkin melewatkan beberapa kemungkinan dan berusaha mengambil jalan pintas ke solusi yang tampak paling mungkin. OpenCV menyediakan kelas CV2 BF Master yang mendukung beberapa pendekatan untuk pencocokan fitur secara brute force. Selanjutnya, mencocokkan logo dalam dua gambar. Sekarang kita akan memiliki gambaran umum tentang apa itu face dan brief. Kita bisa memahami mengapa tim di balik ORB yang terdiri dari Ethan Rebus, Vincent Robert, Kurt Connolly, dan Gray Braddock memiliki kedua algoritma ini sebagai dasar ORB. Dalam makalah mereka, para penulis bertujuan untuk mencapai hasil berikut. Pertama, penambahan komponen orientasi yang cepat dan akurat pada face, perhitungan fitur brief yang terorientasi secara efisien, analisis variasi pada korelasi dari fitur brief yang terorientasi, metode pembelajaran untuk mendekorelasi fitur brief di bawah invariansi rotasi yang menghasilkan kinerja lebih baik dalam aplikasi tetangga terdekat. Poin utama sangat jelas. ORB bertujuan
untuk mengoptimalkan dan mempercepat operasi, termasuk langkah yang sangat penting yang memanfaatkan brief dengan kesadaran rotasi sehingga pencocokan menjadi lebih baik, bahkan dalam situasi di mana gambar pelatihan memiliki rotasi yang sangat berbeda dengan gambar query. Pada tahap ini mungkin Anda sudah cukup dengan teori dan ingin langsung mencoba pencocokan fitur. Jadi mari kita lihat beberapa jenis kode. Skrip berikut mencoba mencocokkan fitur dalam sebuah logo dengan fitur dalam sebuah foto yang berisi logo tersebut. Nah, ini menyaring. Nah, selanjutnya menyaring kecocokan menggunakan k-Snakeboard dan uji rasio. Bayangkan bahwa setiap kelompok besar filsuf terkenal meminta kita untuk menilai debat mereka mengenai sebuah pertanyaan yang sangat penting bagi kehidupan, alam semesta, dan segalanya. Anda mendengarkan dengan seksama saat setiap filsuf berbicara bergiliran. Akhirnya ketika semua filsuf telah mengeluarkan semua argumen mereka, Anda meninjau catatan Anda dengan menyadari dua hal sebagai berikut. Pertama, setiap filsuf tidak setuju dengan yang lain dan tidak satupun filsuf yang jauh lebih meyakinkan daripada yang lain. Nah, selanjutnya untuk materi bab 7 yaitu membangun detektor objek custom. Bab ini membahas lebih dalam tentang konsep deteksi objek yang merupakan salah satu tantangan paling umum di dalam computer vision. Setelah sampai sejauh ini dalam buku, mungkin Anda penasaran kapan Anda bisa memulai menerapkan computer vision di jalanan. Apakah Anda bermimpi membangun sistem untuk mendeteksi mobil dan orang? Sebenarnya Anda tidak terlalu jauh dari tujuan Anda. Kita telah melihat beberapa kasus spesifik deteksi dan pengenalan objek di bab-bab sebelumnya. Kita fokus pada wajah manusia depan yang tegak di bab 5, mendeteksi dan mengenali wajah, dan pada objek dengan fitur menyerupai sudut atau blok di bab 6. Mengambil gambar dan mencari menggunakan deskriptor gambar. Sekarang di bab ini kita akan mengeksplorasi algoritma yang memiliki kemampuan generalisasi atau ekstrapolasi yang baik, dalam arti bahwa algoritma ini dapat menghadapi keragaman dunia yang ada dalam suatu kelas objek tertentu. Misalnya mobil yang berbeda memiliki desain yang berbeda dan orang dapat tampak berbeda bentuknya tergantung pada pakaian yang mereka kenakan. Secara khusus, kita akan mengejar tujuan berikut. Pertama, mempelajari jenis deskriptor fitur lain, deskriptor histogram dari gradien terorientasi atau HOG, memahami non-maksimum subversion yang juga disebut non-maksimum subversion NMS yang membantu kita memilih yang terbaik dari kumpulan jendela deteksi yang saling tumpang tindih. Memperoleh pemahaman tingkat tinggi tentang mesin vektor dukung atau SVM, klasifikasi serbaguna. Pada akhir bab ini kita akan tahu bagaimana teknis bab ini bagaimana melatih dan menggunakan klasifikasi yang memiliki aplikasi praktis di jalan
Persyaratan selanjutnya memahami deskriptor HOG. HOG adalah deskriptor fitur, jadi termasuk dalam keluarga algoritma yang sama seperti scale invariant feature, transformative speedup, robust feature, dan oriented fast dan rated brief ORB yang telah kita bahas di bab 6. Mengambil gambar dan pencarian menggunakan deskriptor gambar. Seperti deskriptor fitur lainnya, HOG mampu memberikan informasi yang penting untuk pencocokan fitur serta untuk mendeteksi dan pengenalan objek paling umum. HOG digunakan untuk deteksi objek. Algoritma ini dan khususnya penggunanya sebagai detektor orang dipopulerkan oleh Nepnet, Dalal, dan Bill Triggs dalam makalah mereka Histogram of Oriented Gradient for Human Detection (MIRA). Visualisasi HOG Kurt Von Dijk, Aditya Kors, Hamed telah mengembangkan teknik visualisasi HOG yang disebut HOG Glass, kacamata HOG, untuk ringkasan HOG. Nah, dalam kedua visualisasi ini dapat melihat bahwa HOG telah membagi gambar menjadi sel-sel dan Anda dapat dengan mudah mengenali roda dan struktur utama kendaraan dalam visualisasi pertama. Gradien yang dihitung untuk setiap sel divisualisasikan sebagai sekumpulan garis saling menyilang yang terkadang terlihat seperti bintang memanjang. Sumbu panjang bintang mewakili gradien yang lebih kuat. Dalam visualisasi kedua, gradien divisualisasikan sebagai transisi kecerahan yang halus sepanjang berbagai sumbu di sebuah sel. Sekarang seperti ini contohnya. Kemudian menggunakan HOG untuk menggambar wilayah dalam gambar. Untuk setiap HOG, histogram berisi sejumlah bin yang sama dengan jumlah gradien, atau dengan kata lain, sejumlah area sumbu yang dipertimbangkan HOG. Setelah menghitung histogram semua sel, HOG memproses kelompok histogram untuk menghasilkan deskriptor level lebih tinggi. Secara spesifik, sel-sel tersebut dikelompokkan menjadi wilayah yang lebih besar yang disebut blok. Blok ini dapat terdiri dari sejumlah sel berapapun, tetapi Dalal dan Triggs menemukan bahwa blok 2x2 sel memberikan hasil terbaik saat melakukan deteksi orang. Sebuah vektor tingkat blok dibuat sehingga bisa dinormalisasi untuk mengkompensasi variasi lokal dalam pencahayaan dan bayangan.
Di sini kita jelaskan satu kesulitan bagaimana menangani banyak deteksi dalam jendela yang tumpang tindih. Nah, misalkan kita menggunakan jendela geser untuk melakukan deteksi orang dalam gambar. Kita menggeser jendela dengan langkah kecil, hanya beberapa piksel sekaligus, sehingga kita mengharapkan bahwa jendela tersebut akan membingkai setiap orang berkali-kali dengan asumsi bahwa deteksi yang tumpang tindih memang merupakan satu orang. Kita tidak ingin melaporkan banyak lokasi, melainkan hanya satu lokasi yang kita yakin benar. Dengan kata lain, meskipun deteksi pada lokasi tertentu memiliki skor keyakinan yang baik, kita mungkin menolaknya. Jika deteksi yang tumpang tindih memiliki skor keyakinan yang lebih baik, dengan demikian sekumpulan deteksi yang tumpang tindih kita memilih skor keyakinan terbaik. Disinilah ONNS berperan. Diberikan sekumpulan wilayah yang tumpang tindih, kita dapat menekankan semua wilayah di mana klasifikasi kita tidak menghasilkan skor maksimal. Memahami konsep NMS mungkin terdengar sederhana dari sekumpulan solusi yang saling tumpang tindih. Cukup pilih yang terbaik, namun implementasinya lebih kompleks daripada yang mungkin kita pikirkan awalnya. Model SVM sudah telah ada sejak awal 90-an, namun model ini telah mengalami berbagai perbaikan sejak saat itu, dan dasar dari implementasi SVM modern dapat ditemukan dalam makalah Supervector Networks Machine Learning 1995. Mendeteksi orang dengan selanjutnya yaitu mendeteksi orang dengan deskriptor HOG. Nah, OpenCV dilengkapi dengan kelas bernama CV2 HOG Descriptor yang mampu melakukan deteksi orang. Antarmukanya memiliki beberapa kesamaan, dan kelas CV2 Cascade Classifier yang kita gunakan pada bab 5 mendeteksi dan mengenali wajah. Namun beberapa dengan CV2 Cascade Classifier, CV2 HOG Descriptor terkadang menghasilkan persegi panjang deteksi bertingkat. Dengan kata lain, CV2 HOG Descriptor mungkin memberi tahu kita bahwa kita mendeteksi satu orang yang persegi panjang pembatasnya berbeda sepenuhnya dalam persegi panjang pembatas orang lain. Situasi ini memang mungkin. Misalnya, seorang anak dapat berdiri di depan orang dewasa, dan persegi panjang pembatas anak itu bisa berada sepenuhnya di dalam persegi panjang pembatas orang dewasa. Namun, dalam situasi yang umum, deteksi bertingkat kemungkinan adalah kesalahan, sehingga CV2 HOG Descriptor sering digunakan bersama dengan kode untuk menyaring deteksi bertingkat. Nah, ini merupakan skrip contoh kita dengan mengimplementasikan tes untuk menentukan apakah satu persegi panjang berada di dalam persegi panjang lainnya. Untuk tujuan ini kita akan membuat fungsi inside IO, di mana I adalah kumpulan persegi panjang
bagian dalam dan O adalah kumpulan persegi panjang bagian luar. Fungsi ini akan mengembalikan true jika I berada di dalam O dan jika tidak akan mengembalikan false. Ini adalah bentuk awal skripnya. Nah, kemudian ini adalah contoh hasil dari skripnya. Seperti ini. Nah, ringkasan dalam bab ini bahas berbagai konsep dan teknik termasuk HOG, BOW, SVM, piramid gambar, generalizer, dan MMS. Di sini kami belajar bahwa teknik-teknik ini memiliki aplikasi dalam deteksi objek serta bidang lainnya. Di sini kami menulis skrip yang menggabungkan sebagian besar teknik ini, BOW, SVM, piramida gambar, generalizer, dan NMS, dan kami mendapatkan pengalaman praktis dalam pembelajaran mesin melalui latihan, melatih dan menguji detektor custom. Di sini akhirnya menunjukkan bahwa kami dapat mendeteksi mobil. Pengetahuan baru kami ini menjadi dasar bagi bab berikutnya, di mana kami akan memanfaatkan teknik deteksi dan klasifikasi objek pada urutan frame dalam video. Kami akan belajar bagaimana melacak objek dan mempertahankan informasi tentangnya. Tujuan penting dalam banyak aplikasi dunia nyata. Nah, itulah materi penjelasan tentang untuk bab 6 dan bab 7. Dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.